Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksklusif. Yang pertama, divisi atau goals-nya. Visi portofolio ini yaitu memberikan pengalaman wisata yang berkualitas tinggi, aman, dan memuaskan untuk pelanggan. Lalu fokus pada ketersediaan, kejangkauan, inovasi, dan adaptabilitas dalam menyediakan paket perjalanan yang menarik. Lalu terkait dengan lokasi ini berada di Jalan Pantai Kenjeran nomor 1-6, Kenjeran Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lalu mengapa memilih lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut ramai akan pengunjung dan terdapat berbagai macam kuliner. Terus jenis rancangan perjalanan, yaitu kita menggunakan open trip dan private. Tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam perencanaan ini yaitu wisata kuliner, dengan tujuan utamanya memastikan bahwa setiap detail wisata kuliner tersusun dengan baik dan terkoordinasi dengan sempurna, lalu menciptakan pengalaman kuliner yang berkualitas tinggi, terjangkau, dan inovatif sambil memperhatikan pelestarian lingkungan. Lalu keunikan dan keunggulan dari lokasi, yaitu tema perencanaan ini dipilih adalah karena keanekaragaman kuliner lokal yang autentik, interaksi langsung dengan koki, pengalaman budaya yang mendalam, lokasi strategis, fleksibilitas dalam kustomisasi paket perjalanan, dan komitmen pada keberlanjutan. Lalu di mana lokasi ini akan didirikan, yaitu di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 5 dengan kode pos 66218, nomor telepon 081122354556, dengan alamat email rasanusantara@gmail.com, dengan website www.nusantara.id, dan Instagram @rasanusantara. Lalu kapan operasional ini berjalan? Yaitu yang pertama, persiapannya dimulai pada beberapa bulan sebelum keberangkatan dan berakhir setelah peserta kembali dari perjalanan. Lalu kapan usaha dimulai? Itu dimulai segera setelah keputusan untuk menyelenggarakan perjalanan tersebut dibuat. Selanjutnya, siapakah orang-orang yang terlibat? Yang pertama yaitu pimpinan, yaitu Husnul, karena dia merupakan penemu ide dan lulusan bisnis di universitas ternama, yaitu dia mampu melihat peluang usaha yang baik. Lalu dengan jumlah personil 5 orang dan dengan anggota yang dijadikan partner, yang pertama ada Rani, kedua Rita dan Hani yang terampil di bidang marketing. Lalu yang selanjutnya Danang dan Hendra terampil di bidang teknologi. Terus bagaimana dan dari mana cara menjaringnya, yaitu berdasarkan koneksi yang melibatkan teman dalam pekerjaan ini karena mengetahui keahlian dan profesionalisme mereka. Lalu mengapa memilih rencana operasional perjalanan dengan tema wisata ziarah, yaitu mengapa memilih tema ini karena menawarkan pengalaman sensorik yang kaya, pembelajaran budaya dan sejarah yang mendalam. Lalu apakah ada kaitannya dengan permintaan pasar? Tentu iya, karena sangat relevan dengan permintaan pasar guna meningkatkan minat pada pengalaman kuliner yang unik dan autentik. Selanjutnya, prospek untuk masa depan, yaitu prospek ini dapat digunakan untuk masa depan dan bertahan dan dibutuhkan di pasar dari waktu ke waktu. Lalu apakah nama usaha ini? Yaitu Rasa Nusantara Tour and Travel, karena menggambarkan kuliner Nusantara. Selanjutnya, mengapa visi atau tujuan dari rencana ini, yaitu untuk memberikan pengalaman berkualitas, mempromosikan warisan kuliner lokal, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mengapa memilih usaha ini bukan di waktu lain? Karena sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, bagaimana usaha bisnis ini dikerjakan, yaitu usaha bisnis perjalanan ini akan dijalankan dengan memperhatikan berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku. Seperti yang pertama, ada peraturan pemerintah terkait dengan industri pariwisata seperti peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta peraturan pemerintah daerah terkait dengan perizinan dan regulasi pariwisata di wilayah bersangkutan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang ketiga ada kebijakan internal perusahaan terkait dengan pengelolaan risiko, keamanan, kualitas layanan, dan keberlanjutan bisnis.
Yang keempat ada kebijakan dan standar terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Lalu yang kelima ada peraturan terkait dengan pajak dan perpajakan. Nah, dengan mematuhi semua peraturan dan kebijakan tersebut, dapat dipastikan bahwa operasional bisnis dapat sesuai berjalan dengan standar yang ditetapkan dan memberikan layanan berkualitas. Lalu bagaimana untuk memulai proyek ini? Langkah pertama itu dengan melakukan riset pasar, lalu yang kedua dengan pemilihan lokasi yang strategis, lalu yang ketiga ada perolehan perizinan dan izin dari otoritas yang berwenang. Selanjutnya, pembentukan tim yang berkualitas, strategi pemasaran yang efektif, dan peluncuran soft opening. Lalu bagaimana pembagian keuntungan? Untuk di sini 15% untuk komisi masyarakat yang bersangkutan dan bekerja sama, dan dari pihak kami menerima 85%. Selanjutnya, bagaimana ringkasan keuangan? Nah, hal pertama yang perlu ditanyakan terkait dengan ini adalah terkait dengan modal. Lalu tugas sebagai portofolio dalam modal, yang pertama ada modal investasi per bulan, yaitu yang pertama ada pengadaan barang yaitu ELF dengan rincian biaya 150 juta, lalu peralatan untuk kegiatan kuliner yaitu 25 juta, pelengkapan medis darurat yaitu 10 juta, biaya legalitas dan izin usaha 30 juta. Lalu yang kedua ada modal operasional atau biaya pengeluaran tiap 1 bulan. Yang pertama biaya PLN kantor seharga 3 juta, biaya air 1,5 juta, biaya tenaga kerja langsung yaitu 30 juta, biaya transportasi 25 juta, biaya telepon atau pulsa perusahaan 2 juta, biaya promosi pemasaran 15 juta, biaya administrasi dan birokrasi 10 juta. Modal awal usaha bisnis setiap 1 bulan yaitu senilai 301.500 juta rupiah. Lalu untuk temukan total pendapatan tiap 1 bulan, total paket one day tour yaitu 180 juta, total paket 2 day one night tour yaitu 280 juta. Pendapatan dan penjualan barang tambahan senilai 20 juta. Jadi posisi keuangan atau laba untung yaitu dinilai 178.500 juta rupiah. Lalu bagaimana tentang slogan? Nah, slogan kami yaitu menjelajahi cita rasa Nusantara, di mana slogan ini menggambarkan pengalaman unik untuk mengeksplorasi dan menikmati keanekaragaman cita rasa kuliner Nusantara. Dengan kata menjelajahi, aspek petualangan dan penemuan dalam menjelajahi berbagai jenis makanan dan tradisional, serta cita rasa Nusantara yang mencerminkan kekayaan budaya dan kuliner yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu elevator pitch. Nah, di sini kami hadir dengan solusi untuk pelancong yang haus akan petualangan kuliner autentik di Indonesia. Dengan menyediakan paket perjalanan khusus, kami memungkinkan mereka menjelajahi kekayaan cita rasa Nusantara yang belum terjamah dan panduan langsung dari penduduk lokal. Nah, potensi pasar kami terdiri dari pelancong dalam negeri dan internasional setiap tahunnya. Yang kedua, owner background, yaitu yang pertama, mengapa memilih tema ini? Karena melihat potensi besar dalam menawarkan pengalaman bagi pelanggan serta menyediakan platform untuk menjelajah dan menghargai kekayaan budaya kuliner Indonesia. Pengalaman kerja sendiri yaitu yang pertama di ketua sebagai direktur atau pemilik, pernah menjadi kepala kantor di agentur dan travel serta memiliki sertifikat atas prestasi semasa kuliah. Yang kedua ada anggota pertama yaitu sales, anggota pertama dan kedua yaitu sales dan marketing, yaitu bekerja di kantor sebagai sales dan marketing. Terus anggota ketiga dan empat yaitu di bidang sosial media, yaitu bekerja sebagai desain grafis di suatu kantor. Kualifikasi dan pendidikan yaitu merupakan lulusan dari salah satu universitas bisnis yang mengikuti berbagai lomba mengenai bisnis ketika semasa kuliah, serta pernah menjadi kepala di salah satu kantor dan memiliki beberapa jenis bisnis kecil. Lalu pelatihan yang relevan yaitu pelatihan dalam memulai atau merintis suatu bisnis, workshop mengenai bisnis pemula. Lalu detail kursus pelatihan. Nah, untuk mendukung dan meningkatkan bisnis perjalanan wisata kuliner, diadakan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi manajemen perjalanan, keterampilan, pelayanan pelanggan yang berkualitas, pengetahuan mendalam tentang destinasi wisata, manajemen risiko dan keamanan, serta penguasaan teknologi informasi dan sistem reservasi.
Lalu hobi dan minat, yaitu memulai dengan mencoba hal baru serta minat dalam bidang bisnis, serta minat dalam berwisata sembari mencoba kuliner tradisional. Saya akan menjelaskan section 8 Operation and Logistik. Jadi yang titik kumpul atau penjemputan di Gor Tulungagung, lalu model transportasi yang dipakai yaitu bis, minibus, kendaraan pribadi, lalu untuk metode dan ketentuan pembayaran yaitu tunai dan transfer. Untuk menikmati tour dan travel wisata kuliner kami, pelanggan diharapkan untuk melakukan pembayaran penuh sebelum tanggal keberangkatan. Kami menerima pembayaran mulai melalui transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran tunai. Pembatalan tur harus dilakukan minimal 7 hari sebelum keberangkatan untuk mendapatkan pengembalian dana penuh, sedangkan perubahan jadwal dapat dilakukan dengan pemberitahuan minimal 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Biaya tambahan selama tur akan menjadi tanggung jawab pelanggan. Tarif khusus untuk anak-anak mungkin berlaku tergantung pada tur yang dipilih. Jadi nama lokasi mitranya itu rental bus. Yang pertama Tel Tulungagung, itu bus tel dan harga sesuai itemnya ya. Pengaturan pembayarannya pembayaran bulanan atau sesuai kontrak. Lalu alasan pemilihan mitra tersebut, armada yang berkualitas layanan dapat diandalkan. Lalu untuk mobil rental mobil Kediri, mobil dan harga sesuai juga, pembayaran harian atau sesuai kontrak, lalu reputasi yang baik, harga dan kompetitif. Lalu supplier makanan Tulungagung, yaitu itemnya makanan dan minuman harga sesuai, lalu pembayaran per pesanan atau kontrak, lalu makanan berkualitas, variasi menu yang beragam. Pusat souvenir Malang, yaitu souvenir dan oleh-oleh harga sesuai, terus pembayaran per pesanan atau kontrak, kualitas souvenir yang baik, harga terjangkau. Lalu yang peralatan yaitu barang yang diperlukan itu kompor gas, pisau dapur, panci besar, mangkuk keramik, sendok garpu. Barang atau alat yang telah dimiliki saat ini: kompor listrik, set pisau stainless, stel, panci ukuran sedang, mangkuk plastik, set sendok stainless, stel. Lalu baru atau bekasnya itu semua baru, dan harga kompor gasnya itu 2 juta. Lalu pisau dapurnya seharga 500.000, panci besarnya seharga 300.000. Lalu mangkok keramiknya itu harganya 200.000, sendok garpunya 150.000. Untuk persyaratan hukum operasional perjalanannya, ya menjalankan bisnis perjalanan penting untuk mematuhi persyaratan hukum operasional yang berlaku. Lalu untuk persyaratan asuransinya itu untuk melindungi karyawan dan pelanggan dari resiko kecelakaan selama paket perjalanan, penting untuk memiliki asuransi yang memadai. Nama produk jasanya yaitu paket perjalanan, jumlah unit perhitungannya 1, komponen produk jasa yaitu biaya komponen yaitu 10 juta, lalu total biaya produk jasanya 10 juta. Net profit margin sama dengan selling price dikurangi dengan FCI dibagi selling price, yaitu 10 juta ditambah 5 juta lalu dibagi 10 juta sama dengan 1,5. Net profit marginnya per persenannya itu 1,5 dikali 100% sama dengan 150%. Markup nilai tambah untuk kemungkinan adanya bahan rusak atau produk sisa tidak terjual 10%. Section 10-nya yaitu financial forecast, itu dari bulan Juni sampai dengan Desember. Ada Surabaya trip dengan jumlahnya itu 180, perkiraan penjualannya itu 180 ya. Lalu Surabaya Malang trip itu perkiraannya 150, lalu S Java Tour itu perkiraannya 160 jumlahnya. Lalu untuk cost forecast-nya, perkiraan biayanya itu Surabaya trip itu untuk per Juni dengan Desember itu 1.900.000 ya. Mau Juni 1.900.000 sampai dengan Desember itu juga 1.900.000 ya. Lalu itu sama kalau si Surabaya Malang itu 2,9 itu di Juni sampai dengan Desember. Lalu untuk S Java Tournya itu 3,4 ya. Lalu untuk revenues forecast-nya itu perkiraan pendapatnya itu ya dari Surabaya trip itu sekitar jumlahnya itu 342 juta itu dari Juni sampai dengan Desember. Lalu Surabaya Malang tripnya itu perkiraannya 435 juta. S Java Tournya itu 544 juta perkiraannya. Asuransi paket spesial musiman atau trans menyesuaikan musim hujan atau panas, itu paket spesial untuk S Java Tour menginap di hotel bintang 3.
Lalu untuk anggaran untuk survive-nya itu kan kebutuhan operasional perusahaan ya, itu ada pajak penghasilan, pajak pendapatan negara ya. Pajak penghasilannya itu 4 juta, pajak pendapatan negaranya itu atau PPN-nya itu 2 juta, telepon kantornya itu 1 juta, wifi atau internetnya 1,5, kebutuhan administrasinya itu 500.000, airnya 300.000, asuransi tenaga kerjanya itu 2 juta, makan dan minum karyawannya itu 6 juta, gaji atau upah honor itu sekitar 25 juta, listriknya itu 2.500.000, lalu LPG-nya 1 juta. Lalu bahan bakar kendaraannya itu 4 juta, pakaian seragam karyawan itu 1,5, lalu pulsa karyawannya 500.000, biaya iklannya 2 juta, pengeluaran dan hadiah reward spesial 3 juta. Jadi total biayanya atau costnya itu 56.800.000 rupiah. Saya akan menjelaskan tentang cara rumus menghitung BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Jadi total biaya tetapnya itu PPH plus PPN plus telepon kantor ditambah lagi dengan wifi, lalu ditambah dengan kebutuhan administrasi, ditambah lagi asuransi tenaga kerja, ditambah lagi makanan dan minuman karyawan, ditambah lagi pakaian, lalu ditambah dengan biaya iklan, ditambah pengeluaran dan hadiah atau reward spesial, yaitu total biaya tetap sama dengan 4 juta ditambah dengan 2 juta ditambah dengan 1 juta ditambah dengan 1,5 juta ditambah 500.000 ditambah 2 juta lalu ditambah 6 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2 juta ditambah 3 juta, total biaya tetapnya 23.500.000. Variabelnya ada sama dengan air ditambah gaji upah, lalu ditambah listrik, ditambah LPG, ditambah bahan bakar kendaraan, lalu ditambah pulsa karyawan. Total biaya variabel sama dengan 300.000 ditambah 25 juta, ditambah 2.500.000 ditambah 1 juta, lalu ditambah 4 juta, ditambah 500.000. Total biaya variabelnya 33.300.000. Variabel per unitnya total biaya variabel 33.300.000. Jumlah unit yang diproduksi dalam 1 tahun 180. Biaya variabel per unit total sama dengan total biaya variabel atau jumlah unit. Jadi biaya variabel per unit 33.300.000 dibagi dengan 180. Biaya variabel per unitnya jadi 185.000 per unit. Jadi biaya variabel per unitnya sekitar 185 juta. BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit. Untuk short trip dikurangin biaya variabel per unit. Jadi BEP sama dengan 23.500.000 dibagi dengan 1.900.000 dikurangin 185.000 sama dengan 23.500.000 dibagi dengan 1.715.000. Lalu BEP Surabaya Trip 13,7 dibulatkan 14 unit. BEP Surabaya sampai Malang Trip itu 23.500.000 dibagi dengan 2.900.000 dikurangin 180.000 dibulatkan menjadi 9 unit. Rumus menghitung BEP rupiah. BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. BEP Surabaya Trip itu 23.500.000 dibagi dengan 1.715.000 dibagi 2 juta sama dengan 23.500.000 dibagi dengan 0,8575 sama dengan 27.405 24.7,8. Lalu BEP Surabaya Malang Trip itu 23.500.000 dibagi dengan 2.715.000 dibagi dengan 2.900.000 sama dengan 23.500.000 dibagi dengan 0,936 rupiah sama dengan 25.106.83.7.000. Cara menghitung ROI Return on Investment. Rumusnya ROI sama dengan total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%, yaitu 1 miliar 0,19500.000 lalu dibagi dengan 301.500.000 dikali 100%, yaitu sama dengan 3,38 dikali 100% sama dengan 338%.